Waktu pagi hari, si Dot nerima telepon dari si Peot. Dia nanyain si Robi di mana. Si Dot heran karena dia di rumah sama gua doang. OTW lah si Peot ke rumah si Dot. Singkat cerita, dia bilang kalau si Robi kabur dari rumah dan ninggalin motor si Lisa di rumahnya. Si Kona mengiyakan kalau si Robi kabur. Karena pas malamnya si Robi nginep di rumah si Kona, tapi pas udah bangun si Robi malah gak ada. Lantas gue menanyakan dong siapa di antara mereka yang deket sama si Robi. Tapi mereka bilang gak ada lagi. Dan mereka udah capek sama kelakuan si Robi yang sering begitu. Terus si Conan nanya, mau nyariin kemanain kita bang? Ya gue bilang gak usah dicariin lah. Karena biasanya kalau orang sering dicariin, nantinya orang itu manja dan mengira dia dipedulikan banget sama orang lain. Kayak si dia, ya enggak? Dengar-dengar dari cerita anak-anak bahwa si Robi itu butuh duit buat usaha dan nikahin Kak Zainab. Si Dot heran kenapa gua nggak minjemin duit aja ke si Robi, kan duit gua banyak. Ya kali gua ngedukung si Robi buat nikahin bini orang. Sama aja gua ngedukung Kak Zainab cerai sama suaminya dong. Kalau aja dari awal si Robi butuh duit buat usaha, pasti gua dukung 100%. Dan satu lagi, gua nggak akan beli rumah adiknya si Robi karena gue kasihan sama si Lisa. Tapi itu urusan belakangan deh. Yang terpenting sekarang gue dan yang lain mecahin masalah si Robi dulu. Kenapa dia bisa senekat ini cuma gara-gara Kak Zainab? Gue berinisiatif untuk nemuin Kak Zainab dengan menanyakan kontaknya ke anak-anak. Dari situlah gue dan Bim Porti ketemu Kak Zainab. Gue ketemuan sama Kak Zainab di kafe sambil minum es boba alpukat. Dari situ dia mulai cerita semuanya ke gue. Saya cuma curhat kalau saya tuh emang kesiksa selama rumah tangga sama Pak Wida. Dia nggak tulus mencintai saya. Beda waktu saya pacaran sama si Robi. Udah, itu doang kok. Kalau dengar dari cerita Kak Zainab tadi, emang kasihan sih. Kak Zainab bersumpah kalau emang dia nggak ada niat untuk minta dinikahin sama si Robi, apalagi sampai kabur sama si Robi. Gue di sini heran, mana di antara omongan mereka yang benar? Kak Zainab cerita masalahnya ke si Robi lah. Robi masih ada perasaan sama Kak Zainab lah. Sampai dia nekat kayak gini. Atau emang itu rencana si Robi aja buat nikah sama Kak Zainab. Setelah gue dan yang lain pulang, gue ngobrol sama geng 4G di Gardu. Dan kita semua mulai untuk mecahin masalah dan cari solusi buat si Robi. Pokoknya anak-anak pada heran sama tingkah si Robi saat itu. Keesokan harinya, gue sama si Not cari-cari rumah yang bakal gue tempatin. Tapi gue ngerasa belum ada yang cocok untuk sampai saat ini. Karena gue emang udah minat sama rumah adiknya si Robi. Di situ si Dot ngingetin kalau emang mau di rumah si Lisa, kenapa gak ngontrak aja? Karena emang rumah semacam itu susah ditemuin. Ya apa boleh buat. Gue juga kasihan sama Pak Dukun kalau numpang terus di rumah ketua. Dari situ gue OTW ke rumahnya Lisa. Setelah gue datang ke rumahnya Lisa, gue lihat satu unit mobil parkir di rumahnya. Mobil sedan itu bergaya klasik dan mewah. Dan itu mobil impian gua yang belum tercapai dari dulu sewaktu masih bersama ayah angkat gua hingga sekarang. Gua sama Dot menuju pintu rumah Robi dan memanggil orang rumah. Setelah beberapa menit, ya agak lama juga sih, pintu dibuka sama si Dinda. Di situ Dot mulai ngejelasin maksud dari kedatangan kita. Dengan ramah, Dinda mempersilahkan kami masuk untuk membahas persoalan ini. Dinda gak tahu menau soal ini. Yang jelas waktu itu Dinda pernah bilang kalau Lisa mau ngontrakin rumah itu. Oke lah kalau begitu. Semoga hal ini bisa cepat kelar, biar gua bisa beresin persoalan si Robi.